warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi dari SMK Negeri 1 Bulukerto, khususnya kelompok 5 dari kelas 10 akuntansi 3 yang beranggotakan saya sendiri, Julia Putri Maharani, absen 13. Saya Juwita Wijaningrum, absen 14. Saya Siva Aulia Rahmadani, absen 31. Saya Syifa Nursyami, absen 32. Saya Tasya Audiana Wazara, absen 33. Saya Zulaika Azura Ramadhani, absen 36. Tujuan kami melakukan observasi ini adalah untuk mengerjakan tugas P5BK yang bertemakan kepekerjaan. Di masa modern seperti saat ini, kita harus mempunyai inovasi dan terobosan baru dalam hal pengembangan usaha. Karena pada saat ini merupakan pasar bebas di mana setiap orang berlomba-lomba dalam mendapatkan keuntungan. Saat ini, kita telah melihat masalah di Indonesia semakin kompleks. Permasalahan tersebut seakan telah menjadi-jadi, bahkan yang susah dipisahkan dengan rakyat Indonesia. Mulai dari permasalahan kemiskinan, pendidikan, keamanan, atau juga masalah pengangguran. Oleh karena itu, banyak orang yang berwirausaha mendirikan rumah industri, membuka kedai makanan, dan lain-lain. Tapi, sayangnya orang-orang yang berwirausaha tersebut tidak bertahan lama karena mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan itu disebabkan minimnya ide dalam menghasilkan terobosan dan inovasi baru dalam pengembangan usahanya. Oleh karena itu, kita harus mempunyai skill khusus dalam mengembangkan berwirausaha. Laporan ini akan menitik beratkan pada peluang dalam berwirausaha dan pengembangan ide-ide dari usaha yang ada. Sebagaimana kita tahu, sebuah inovasi akan membuka sebuah peluang usaha baru yang tentunya lebih baik dibandingkan usaha yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, kami berusaha membahas lebih jauh mengenai pengembangan ide wirausaha dengan melakukan observasi, khususnya di bidang kerajinan, yakni membuat miniatur truk. Mainan ini banyak digemari oleh anak-anak. Oleh karena itu, apabila kita mengembangkan usaha ini secara serius, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan keadaannya semakin sulit untuk mencari lapangan pekerjaan, kita harus cerdik dalam memanfaatkan peluang yang ada, khususnya dalam hal bisnis. Kita harus mengubah mindset kita dari job seeker atau pencari pekerjaan menjadi job creator atau pencipta lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan teman-teman dari SMK Negeri 1 Bulukerto, khususnya kelas 10 akuntansi 3. Hari ini mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak terkait dengan usaha miniatur truk. Sejak kapan Bapak memulai menjalankan usaha ini? Sejak awal corona Mbak, saya itu menjalankan usaha miniatur truk ini. Awalnya itu ya coba-coba ya, buatin anak. Terus lama-kelamaan itu tetangga itu ya itu suruh anak-anaknya suruh buatin. Jadinya satu lama-lama kok ada inisiatif dibikin ke toko ya kan, toko-toko gitu ya sampai sekarang. Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang pengrajin truk ini? Motivasi saya karena masih langka, masih jarang Mbak. Mainan tradisional kayu kan awet buat anak-anak juga gitu. Apakah Bapak menjalankan usaha ini seorang diri atau dibantu oleh orang lain? Dibantu orang lain Mbak. Kadang-kadang kalau orderan lagi rame ya dibantu sama teman-teman. Kalau lagi sepi ya dikerjain sendiri gitu. Berapa modal yang Bapak keluarkan untuk memulai usaha ini? Pertama saya itu modal itu 80.000 pertama itu. Dari alat-alat nggak punya, terus apa-apa pun punya kan, alat-alatnya juga banyak kalau miniatur truk itu, seperti tukang kayu juga. Di situ saya menyisihkan hasil penjualan, saya sisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli alat-alat sampai sekarang udah cukup, alhamdulillah udah profit. Bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat kerajinan ini dan dari mana Bapak mendapatkan bahan tersebut? Kalau bahan bakunya sih kayu ya Mbak ya. Kayu itu saya ambil dari limbah-limbah mebel, terus limbah-limbah pengrajinan kayu gitu, sebitan-sebitan kayu, terus terikat ya di toko-toko juga ada.
Apa kerajinan truk yang Bapak buat sudah bervariasi? Udah bervariasi mbak, contohnya ya seperti ini ya. Ini udah ada lampunya, ada depannya, terus ada yang biasa lampu, terus ada yang kecil-kecil itu juga ada, mulai dari harga yang 100-an, 50-an hingga 400 ribuan. Bagaimana cara Bapak memasarkan produk tersebut? Kalau pemasaran produk itu pertama itu saya titip mbak. Jadi pertama itu saya titip ke toko-toko, gimana responnya toko itu gimana. Terus kedua, kalau udah tahu responnya kan otomatis toko kan itu minta lagi. Terus setiap pengiriman saya kasih itu mbak, kasih yang rusak. Pasti saya kasih yang rusak 1 atau 2, karena apa? Untuk ntar customer kita ntar bisa telepon apa biar itu kasih masukannya apa gitu kan, otomatis kalau dia itu mau order lagi kan telepon gitu, jadi ada masukan gitu. Berapa omset atau penghasilan usaha ini per bulan? Alhamdulillah mbak, kalau omset penjualan itu cukup lah buat keluarga, buat makan. Siapa dan sampai manakah pemasaran truk ini? Kalau pemasaran produk ini udah sampai Madiun, terus Praji, Wonogiri, terus Jakarta juga. Kalau yang itu yang harga 1 juta, 2 juta sampai 700 itu sampai Sumatera sama Kalimantan. Dalam sekali penjualan berapa keuntungan Bapak dapatkan? Ya keuntungannya sih lumayan ya Pak, tergantung itu orderan dari toko. Seumpama kita target itu 15 hari itu tembus 300 unit katakanlah, 1 unit ini untungnya 30.000 atau 40.000, tinggal kita kalikan kali 300 berapa. Apakah karena terjadi kenaikan harga dari awal membuka usaha hingga sekarang? Nggak ada kenaikan mbak, cuman kita main variasi tergantung permintaan customer lah. Ibaratnya kan ada yang itu ada yang harganya mahal kemahalan, ada yang murah kemurahan gitu. Kita tergantung masukan dari customer toko, biasanya minta yang harga berapa kita begini. Keunggulan dari kerajinan ini? Kalau keunggulannya ini kuat mbak, karena apa, bahannya dari kayu, roda-rodanya pun dari kayu, terus ini udah pakai varian lampu juga. Apa kendala Bapak dalam menjalankan usaha ini? Cuaca lah, cuaca sama modal. Apakah ada inovasi produk dari tahun ke tahun? Kalau dari tahun ke tahun enggak ada sih mbak, cuman saya itu ya musiman. Kalau musim ini alhamdulillah musim miniatur, terus bentar lagi ya musim layangan buat layangan gitu. Bagaimana cara Bapak mempertahankan produk miniatur ini di era anak-anak sekarang lebih senang bermain gadget? Tapi dari gadget itu atau game YouTube itu ada keunggulannya mbak. Keuntungannya saya apa? Anak-anak kan suka itu nonton YouTube ya, YouTube terkoling gitu kan. Itu kan ada keunggulannya di situ. Di satu sisi saya memperbaiki produk saya. Jadi produk saya itu biar bagus, biar tertarik untuk anak-anak. Apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak sekarang tentang profesi wirausaha? Intinya gini, kalau mau berwirausaha jangan pantang menyerah, teruslah mencoba. Pokoknya teruslah mencoba, karena kegagalan itu awal dari sebuah kesuksesan. Kalau boleh bisa tunjukkan proses pembuatannya? Boleh.
Ombak Subawa jauh, 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 tapi nona yang putar balik. Beta penggayung jauh, 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 harus pukul beta tak balik. Dikasih info mas Dalam laporan penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap usaha pembuatan miniatur truk Bapak Widodo. Usaha ini merupakan sebuah usaha home industri yang memproduksi mainan. Usaha ini berjalan hampir 3 tahun sejak Maret 2020. Berawal dari pandemi hingga Bapak Widodo kehilangan pekerjaan dan desakan ekonomi serta adanya peluang untuk membuka usaha mainan sendiri, beliau mulai membuat mainan dalam jumlah banyak dan didistribusikan ke toko-toko. Usaha yang Bapak Widodo geluti masih tergolong usaha kecil. Tidak ada manajemen yang pasti dan laporan terperinci mengenai keuangan, pelayanan, dan lain-lain karena memang tenaga kerja hanya berasal dari Bapak Widodo dan kadang dibantu oleh tetangga ataupun saudara. Kendala yang dihadapi Bapak Widodo adalah modal dan sumber listrik, karena terkadang mati listrik sehingga proses produksi tidak bisa dilakukan. Meski begitu, miniatur truk buatan Bapak Widodo sudah mendapat langganan dari beberapa distributor, bahkan omsetnya hingga belasan juta. Mengenai masalah laporan keuangan dan manajemen produksi, alangkah lebih baik jika Bapak Widodo membukukan seluruh kegiatan produksi dan menambah karyawan agar hasil produksi lebih banyak, mengingat tingginya pesanan dari konsumen. Sekian dari kami, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.